Regu S056 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Pendidikan untuk Membangun Karakter Bangsa Perspektif Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan, manusia Indonesia seutuhnya yang diidealisasikan menjadi titik puncak tujuan pembangunan nasional masih terus menjadi dambaan kita. Seiring dengan itu, peradaban umat manusia berkembang secara dinamis, simultan, masif dan akseleratif yang digerakkan oleh turbin sistem informasi dan telekomunikasi. Disinilah kita harus menerima dengan taat asas bahwa pembangunan manusia seutuhnya melalui pendidikan yang beragam jenis, sifat, jenjang yang tidak pernah akan selesai. Sementara itu, hadirin, persoalan moralitas menjadi masalah bangsa saat ini. Dalam ruang publik, harapan tersebut masih jauh dari sebuah harapan. Harapan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas nyaris tidak berhasil jika tidak disebut gagal. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2021 pada peringkat 96 dari 180 negara. Dalam bidang kemanusiaan, pernyataan seorang penyair Inggris bernama George Bernard Shaw kiranya relevan untuk dikemukakan di sini, yakni dengan teknologi kita mampu terbang di udara seperti burung dan mampu menyelam di laut seperti ikan, bahkan lebih cepat dari keduanya. Tetapi kita gagal menjadi manusia di bumi. Tuan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, pendidikan merupakan tema penting bagi pembangunan peradaban umat manusia. Bahkan merupakan bagian pertama turunnya kalam Allah di bumi. Dalam hubungannya dengan itu, judul syarahan yang akan kami bawakan adalah Pendidikan untuk Membangun Karakter Bangsa Perspektif Al-Quran, dengan rujukan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. الذي علم
الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tuan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Iqra diambil dari kata qira'a yang pada mulanya berarti menghimpun. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 15 halaman 392 posisi paling tengah, beliau menjelaskan bahwa kata Iqra dengan arti membaca, menelaah, mendalami, menghimpun, mengetahui dan mengenal ciri-ciri sesuatu. Sedangkan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, atau berfikirlah. Di dalam tafsir Departemen Agama, kelima ayat di atas ditafsirkan bahwa yang pertama, umat manusia khususnya umat Islam harus mengembangkan kemampuan baca tulisnya, baik kauliyah maupun kauniyah. Yang kedua, Membaca dan mendalami ayat-ayat Allah harus karena Allah dan meminta bantuannya agar ilmu yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi manusia. yang ketiga, membaca dan mendalami ayat-ayat itu harus dilakukan berulang-ulang kali agar terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuan. Bahkan Syekh Ibnu Katsir mengatakan bahwa dengan kalimat Iqra bismi rabbika, Al-Quran tidak hanya sekedar memerintahkan manusia untuk membaca, sebab membaca hanya sekedar lambang dari segala aktivitas manusia. Ayat ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa bacalah dengan nama Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, Bekerjalah demi Tuhanmu. begitu pula bila anda berhenti bergerak, hendaknya itu juga karena Tuhanmu. Dengan demikian, ayat ingin mengerahkan manusia untuk menjadikan seluruh hidup, wujud, cara dan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Dewan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan untuk menyadarkan diri manusia sebagai hamba Allah yang niscaya boleh dikaitkan dengan gempuran peradaban dunia kontemporer yang tumbuh subur dengan paham materialisme menurut teori Adam Smith yang terkenal, tetapi gersang dengan nilai etika dan nilai spiritual. Situasi ini telah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23 sebagai berikut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikanmu petunjuk? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 9 menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan ada orang-orang yang meluap-luap hawa nafsunya. Entah disadarinya, entah tidak, hawa nafsu dijadikan Tuhannya. Hadirin, penghambaan terhadap hawa nafsu inilah yang membuat kita tidak sungkan-sungkan lagi menginjak-injak segala norma yang seharusnya dijunjung tinggi, memakan daging saudara sendiri Dalam eksploitasi ekonomi, hak-hak masyarakat kecil, manusia diusir dari negerinya sendiri. Dan kita pun menyaksikan latar kehidupan yang penuh dengan korban-korban tak bersalah, terkapar dan tak berdaya, serta bawa amis bangkai-bangkai kemanusiaan yang terkapar dan tak berdaya, serta masih banyak lagi potret kehidupan yang memilukan karena kebingisan dan keserakahan manusia yang bertuhankan hawa nafsu. Ilahi Wahai sekalian manusia, di tengah godaan yang tak terhindarkan, selalu ada kesempatan untuk berbuat keburukan. Kita semua harus sadar bahwa kita bukan ahli surga Firdaus, dan juga kita tidak mampu menahan siksaan neraka. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mengampuni segala dosa yang besar. Tuan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerukunan, persatuan dan kekeluargaan hanya sekedar kata-kata pemanis, diplomatik atau retorika di mimbar-mimbar pertemuan, tetapi kehilangan jiwa dan makna. Hari ini kita memiliki lulusan perguruan tinggi yang jauh lebih banyak sepanjang sejarah. Kita memiliki kemampuan teknologi yang jauh lebih maju sepanjang sejarah umat manusia. Sejak peradaban bangsa Semit
sampai dengan peradaban bangsa Amerika saat ini. Namun kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang berpenyakit. Mantan Rektor Ohio Teis mengatakan, pendidikan kita menghasilkan manusia yang tidak utuh, yaitu manusia yang memiliki intelektual tinggi tetapi berhati kering. Sarjana kita yang meraksasa dengan etik tetapi masih merayap dalam etik. Intelektual yang pungah dengan pengetahuan dan kekeliruan dalam menikmati hidup. Dewan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk jasmaniah dan ruhaniah yang di dalam dirinya terdapat potensi untuk berhubungan di dunia material maupun dunia spiritual. Manusia bagaikan sebagai radio yang mampu menangkap hukum alam di balik gejala fisik yang diamatinya. Justru itu, jika suatu potensi dimatikan, maka manusia menjadi makhluk bermata satu. Kemegahan, keindahan, kesucian dan keadilan merupakan gejala-gejala ruhaniah. Justru itu, rumah yang megah tidak dapat menyiramkan ketentraman. Barang yang mewah Tidak dapat memancarkan keindahan. Upacara keagamaan yang spektakuler tidak dapat menumbuhkan kesucian jiwa. Dan seperangkat peraturan Tidak dapat menghadirkan keadilan. Dewan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah dan tanda-tanda zaman telah memberikan pelajaran kepada kita bahawa dunia tidak dapat diselamatkan oleh sebuah sistem. Kedamaian tidak dapat dicapai tanpa sebuah kedermawaan. Tiada teori ideologi, Sistem atau apapun namanya yang dapat menyelamatkan manusia dari krisis. Manusia senantiasa mengharapkan kemanusiaan yang sempurna, yang dengan cahaya nuraninya dapat memancarkan kasih sayang dan menerangi kegelapan jiwa yang penuh dendam, iri hati, tamak, takabur dan sombong. Hari ini kita memerlukan kehadiran seorang yang takwa dari 1000 manusia nalar. Dengan kata lain, perlu kita memaknai secara real hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hadirin, yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, Maka raihlah dengan ilmu. barang siapa yang menghendaki keduanya, Maka raihlah dengan ilmu. Hadirin, dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapat kami simpulkan bahawa bangsa pemegang supremasi peradaban bangsa depan adalah yang pertama, bangsa yang memiliki kualitas ilmu dan teknologi. Dan yang kedua, bangsa yang memiliki kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.